Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang trigonometri. Mungkin ini menjadi hal yang baru untuk kalian di kelas 10. Dan materi ini bisa berkelanjutan dan sampai kuliah juga ada. Oke, di trigonometri ini yang pertama kita membahas tentang ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Kalau ukuran sudut saya rasa di SMP sudah atau SD juga sudah belajar, tapi mungkin kurang mendalam. Saya jelaskan lagi di sini. Yang pertama, sudut adalah hasil perputaran rotasi sinar garis dengan titik pusat tertentu dari sisi awal ke sisi akhir. Arah putaran menentukan tanda sudut. Sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Sebaliknya, dia akan bertanda negatif kalau putarannya searah dengan jarum jam. Kan jarum jam itu geraknya dia ke kanan. Nah, kalau dia berputarnya arahnya ke kanan, berarti dia akan bernilai negatif. Contoh, ini adalah dua sinar garis. Mereka bertemu di titik pusat. Nah, misalkan sisi awalnya di sini dan sisi akhirnya di sana. Nah, ini kan dia melawan arah jarum jam, maka dia sudutnya bernilai positif. Sedangkan kalau yang ini sisi awalnya kan ada di sini. Nah, arah putarannya dia ke kanan. Berarti atau arah jarum jam, berarti dia nilainya negatif. Nah, kalau ada sudut pasti ada ukurannya. Ukuran besar sudut dinyatakan dalam derajat atau radian. Mungkin yang sudah kalian kenal yaitu tentang yaitu yang derajatnya. Kalau yang radian mungkin ada beberapa yang sudah, tapi seringnya yang muncul yaitu dalam bentuk derajat. Oke. Nah, pada sebuah lingkaran didefinisikan sudut satu putaran penuh besarnya 360. Nih, ketika ada satu lingkaran, maka dia besarnya 360 derajat. Dan satu putaran ini kan dia sama dengan 360 derajat, maka 1/360 putaran itu sama dengan 1 derajat. Kita bisa lihat ini adalah gambar lingkaran, satu putaran 360 derajat. Nah, kalau 1/360 putaran atau 1 derajat cuma segini, ini yang berwarna gelap. Oke. Dengan demikian, sudut 1 derajat dapat diperoleh dengan memutar sinar garis sejauh 1/360 putaran. Jadi ini kan ada dua sinar garis. Nah, ini diputar 1/360 derajat. Oke, udah satuan derajat, satunya satuan radian. Besar sudut POQ dalam radian didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang busur PQ dan jari-jari lingkaran. Oke, waktu SMP kalian sudah pernah mempelajari bab lingkaran. Nah, sudah ada penjelasan tentang busur. Busur adalah garis yang melengkung nih, PQ. PQ ini adalah busur. Jari-jari berarti apa itu jari-jari? Dia itu gampangnya setengah lingkaran, jarak setengah lingkarannya dari titik pusat ke titik yang lain. Tuh, dia jari-jari. Nah, untuk menghitung sudut POQ berarti kan sudutnya di sini POQ. Sini. Itu caranya panjang PQ per jari-jarinya. Radian. Jika PQ-nya kan sama dengan R, misalkan, akan diperoleh sudut POQ sama dengan R/R radian. R/R sama dengan 1. Dengan demikian, sudut 1 radian dapat diperoleh dengan membuat busur yang panjangnya sesuai dengan jari-jari. Nah, apa sih hubungannya satuan derajat dengan satuan radian? Hubungannya apa? Sekarang kalau kita lihat sudut POQ ini sama aja 2πr/r. Kok bisa? Oke, kita perhatikan gambarnya yang di sini. Jika sinar garis OQ diputar
satu putaran. Oke, ini kita putar satu putaran. Maka panjang busur PQ itu sama dengan keliling lingkaran. Nah, coba ini kita putar. Nah, akhirnya kan dia membentuk lingkaran. Nah, otomatis PQ ini kalau misalkan diputar, dia akan membentuk suatu keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Nah, sedangkan tadi rumus sudut POQ adalah 2πr adalah panjang PQ per jari-jari. Nah, panjang PQ-nya kan keliling, jadi 2πr per r radian. Karena sama-sama r, kita hilangkan, kita coret, tinggal 2π radian. Satu putaran sama dengan 2π radian. Oleh karena itu, satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2π radian. Jadi sama-sama kita bagi 2, 180 dibagi 360 bagi 2 180, 2π dibagi 2 jadi π. Maka diperoleh 1 derajat atau 1 radian itu sama 1 derajat sama dengan π per 180 radian, atau 1 radian sama dengan 180 per π. Nah, di dalam istilah sudut itu kita akan mengenal kuadran. Sebuah sudut digambarkan pada bidang koordinat. Sudut selalu dihitung dengan sumbu X positif yang diputar berlawan arah jarum jam dengan titik O sebagai pusat putaran. Oke, jadi kalau misalkan kita gambarkan kartesius seperti ini, nah ini adalah kuadran yang pertama. Kuadran yang pertama itu antara 0 sampai 90. Nih, 0 sampai 90. Sedangkan kuadran 2 itu daerahnya 90 sampai 180. Dan di kuadran yang ketiga ini 180 sampai 270, kuadran keempat 270 sampai 360. Kita bisa lihat di sini. Nih. Nah, ini adalah sudut di kuadran pertama, contoh. Jadi rentangnya dia intervalnya antara 0 sampai 90. 0 sampai 90. Sedangkan untuk sudut di kuadran 2 90 sampai 180. Oke. Yang biasanya kalian sebut sudut tumpul ya, itu kan. Terus di kuadran 3 dia di sini. Antara 180 sampai 270 dan yang keempat 270 sampai 360. Oke. Selanjutnya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, kalian kan sering menemukan segitiga siku-siku. Nah, setiap perbandingan pasangan sisi segitiga siku-siku disebut mempunyai nama tertentu. Jadi kalian akan mengenal sin, cos, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, berikut perbandingannya. Ini misalkan ada sebuah segitiga. Siku-sikunya di sini. Dan ada sudut A di sini. Maka sisi yang ada di seberangnya atau di depannya sudut A, kita misalkan depan. Dan sisi yang ada di sampingnya sudut A adalah samping. Ini otomatis pasti miring. Ya kan, miring kan? Dan sisi miring ini adalah sisi terpanjang. Selalu dia terpanjang. Jadi misalkan ini 3, ini 4, ini pasti 5. Nggak mungkin yang miring ini tuh lebih kecil. Oke, lanjut. Misalkan lagi, oh ternyata misalkan sudut A-nya ada di sini. Maka yang kita misalkan depan itu yang di depannya sudut A. Di depannya sudut A kan ini. Nah, jadi yang kita misalkan depan yang ini, yang samping, yang ini, dan yang miring. Oke. Kita akan mengenal sin A. Bagaimana cara memperoleh sin A? Sin A adalah depan per miring, Atau cara gampangnya kita mengingatnya sin demi. Sin sama dengan depan per miring. Kalau cos sami, yaitu samping per miring. Tandesa depan per samping. Nah, kalau kosek adalah kebalikannya dari sin. Kalau sin itu demi,
berarti kosek mide. Sekan kebalikannya kos, kalau kosami berarti sekan itu misa. Kalau kotangen dia kebalikannya tan, kalau tan itu desa berarti kotan itu sade. Yang paling penting yang diingat itu 3 ini. Sindemi, kosami, tan desa. Nah, terus ini enggak ada gambarnya ya. Ini nanti tak kasih gambarnya menyusul. Terus ini perbandingannya sama sih nih sebenarnya kayak sindemi tan desa. Oke, terus yang ini terakhir ada perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Jadi ketika ditanya berapakah sin 0, hasilnya 0. Berapakah nilai sin 30? Itu setengah. Berapakah nilai sin 45? Setengah akar 2. Berapakah nilai sin A? Dengan A adalah 60, setengah akar 3 dan sin 90 adalah 1. Oke, ini nilainya mutlak ya, nggak bisa diganggu-gugat. Dia paten nilainya segini. Kalau nggak percaya bisa dihitung dengan kalkulator dan hasilnya pasti akan sama. Oke, kita langsung ke contoh soal. Oke, contoh soal. Nyatakan besar sudut berikut dalam satuan derajat. Yang A, 1/4 putaran. Kita rubah dia menjadi bentuk derajat. Bagaimanakah caranya? Oke, sama dengan berubah warnanya. 1/4 wait. Nah, sama dengan 1/4 dikali 360 derajat. Kenapa 360? Karena putaran. Satu putaran itu kan 360 derajat. Jadi 1/4 dikalikan 360 derajat. Oke, coret 360 kita bagi 4 yaitu 90 derajat. Diperoleh 1/4 putaran adalah 90 derajat. Nah, bagaimana dengan 1/3 pi radian? Kalau 1/3 pi radian, kita ingat tadi bahwa 1 radian itu sama dengan 180 per pi. Jadi 1/3 pi radian itu sama dengan 1/3 pi dikali 180 per pi. Sama dengan ininya hilang pi sama pi nya. 180 kita bagi 3, 60. So, kita peroleh bahwa 1/3 pi radian itu sama dengan 60 derajat. Oke. Kalau tadi dinyatakan besar sudut berikut dalam satuan derajat, bagaimana kalau soalnya kita balik? Nomor 2. Nyatakan dalam satuan radian. Oke, kalau dibesar sudut ke derajat, di dalam sudutnya kita berubah ke radian. Contoh yang pertama, setengah putaran. Yang B 240 derajat. Bagaimanakah penyelesaiannya? Oke, setengah putaran. 1 putaran tadi itu sama dengan kita bahas di sini. 1 putaran sama dengan 2 pi radian. Maka setengah putaran sama dengan setengah
dikali 2 pi radian. Duanya kita coret, maka setengah putaran sama dengan pi radian. Yang B, kalau 240 derajat kita rubah bagaimana? 1 derajat tadi sama dengan pi per 180 radian. Yang diketahui 240, maka 240 derajat sama dengan 240 dikali pi per 180 radian. Kita bagi 6, ya 60, yaitu 4 dan 3. So, diperoleh 240 derajat adalah 4/3 pi radian. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Silakan di-capture jika dibutuhkan. Oke, contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Jadi misalkan ini ada sebuah segitiga siku-siku, ya anggap ini siku-siku ya. Di sini ada sudut alfa, di sini ada sudut beta. Ini A, B, C. Di sini 6 cm dan di sini 8 cm. Oke, untuk mencari, misalkan saya tanya dulu, berapakah panjang AB? Oke, ingat waktu SMP sudah mempelajari tentang Pitagoras. Untuk mencari AB, kita bisa mencarinya dengan menggunakan Pitagoras. Karena AB adalah sisi terpanjang, maka AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat berapa? 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 ditambah 64 sama dengan 100. Ini masih AB kuadrat. Maka kalau mencari AB bagaimana? Yaitu kita akar. Akar dari 100 adalah 10. So, kita memperoleh bahwa nilai AB adalah 10. Sekarang kalau saya tanya, berapakah nilai sin alfa? Oke, diingat, sin tadi apa? Sin demi, alfanya di sini. Berarti depannya yang ini. Sin itu demi, depan per miring. Ini AB-nya 10, saya tulis di sini ya, 10. Demi, depannya alfa ini 8. Depannya dia adalah BC. Miringnya adalah AB. BC berapa? 8. AB berapa? 10, 8/10. Bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2 jadi 4, 10 bagi 2, 5. Selesai, sin alfa sama dengan 4/5. Kalau yang saya tanya adalah cos beta. Cos beta, cos tadi apa? Cos sami. Rumusnya cos sami. Beta kan ini. Sampingnya mana? Kalau di depannya beta, ini depannya, berarti sampingnya yang ini. Sampingnya adalah BC sami, minya AB. Hasilnya BC 8, AB 10 diseranakan jadi 4/5. Kalau tan, saya tanya tan alfa. Berapakah tan alfa? Tan tadi apa? Tan desa. Depannya, alfanya ini, depannya mana? Depannya BC. Karena yang ini pasti miring, maka AC-nya yang jadi samping. Ya kan? AC kan sampingnya alfa. So, BC nanti berapa? 8. AC-nya 6. Masing-masing dibagi 2, 8 bagi 2, 4, 6 bagi 2, 3. Maka tan alfa 4/3. Untuk sekan, kosekan, dan kotangan, baik yang alfa maupun yang beta bisa dicoba sendiri. Terus, oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya.
Contoh soal yang keempat. Diketahui segitiga PQR siku-siku di titik Q. Jika sin P sama dengan 1/3, tentukan nilai yang pertama cos P, yang kedua tan P. Oke. Kalau ada soal seperti ini, cara awalnya kita gambar aja dulu. Kita gambar sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di Q, otomatis ini Q. Maka segitiga PQR. Nah, PQR sin P itu 1/3. Sin P sama dengan 1/3. Sama dengan sin apa tadi? Depan per miring. P kan di sini. Nih, berarti sudutnya ada di sini. Sin P depan per miring. Depannya 1, miringnya 3. Nah, yang dicari adalah cos P. Gampang. Cos P itu sama dengan samping per miring. Nah, depannya kan sini, sampingnya sini. Nah, kita harus mencari nilai PQ dulu. Bagaimana cara mencari nilai PQ? Pakai Pitagoras. PQ kuadrat sama dengan RP kuadrat min RQ kuadrat. Kenapa kok dikurangi? Karena sisi miringnya sudah diketahui, maka sisi yang lain pasti lebih kecil dari sisi miring. Oke, RP sama dengan 3 kuadrat min 1 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9 min 1, 8. Itu masih PQ kuadrat. Kalau PQ maka akar 8. Akar 8 kita sederhanakan lagi. 8 itu kan diperoleh dari 4 kali 2. 2 keluar dari akar, jadi 2 akar 2. Oke, sudah kita peroleh PQ adalah 2 akar 2. Cos sami. Oke, sudah kita peroleh 2 akar 2. Sampingnya 2 akar 2 per miringnya 3. Tan P, tan desa, depannya 1, sampingnya 2 akar 2. Karena ini tidak rasional, kita rasionalkan, dikalikan dengan akar 2. Oke. Pembilang tidak boleh ada akar karena tidak rasional. 1 dikali akar 2, akar 2. 2 akar 2 dikali akar 2, hasilnya 2 dikali 2. Maka akar 2 per 4. Selesai. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang dibingungkan atau kurang jelas, bisa PC ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.